belajar tentang IPS dan juga bahasa Indonesia. Kalian mau belajar IPS dulu apa bahasa Indonesia dulu? Bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Oke, disiapkan bukunya. Coba kalian buka buku tematik di halaman. Tema berapa, Us? Tema 4. Oke, sebentar. Halaman 14. Buku tematik halaman 14. Nah, di situ kita akan membahas tentang sebuah pantun. Apakah itu pantun? Kalian bisa buka halaman yang sebelumnya, halaman 13. Di situ ada arti dari pantun. Pantun itu adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ya, pantun itu bentuk puisi lama. Dia memiliki irama indah yang mengandung makna. Itu. Jadi pantun itu merupakan puisi indah yang berbentuk irama, terus dia itu mengandung makna. Ciri-ciri dari pantun oke, kelihatan ya. Di situ ada ciri-ciri dari pantun. Ciri-ciri dari pantun yang pertama adalah pantun itu bersajak ABAB atau AAAA. Pantun itu bersajak ABAB atau AAAA. Nanti kita lihat contohnya. Satu baitnya terdiri dari 4 baris. Jadi kalau kalian lihat pantun itu satu baitnya terdiri dari 4 baris. Terus tiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, yang bagian atas, dua bagian atasnya pantun itu namanya sampiran. Yang dua baris bagian pantun itu namanya isi. Gimana maksudnya, Us? Nih, kita coba di sini. Di sini ada contoh dari pantun. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Di sini, nah ini satu bait terdiri dari 4 baris. Ya, kalian lihat di sini, ya toh. Satu baris ada 4 baris. Satu bait ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, paham di sini? Satu bait terdiri dari 4 baris. Paham ya? Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Gimana ngitungnya? Ini ada kata terbang rendah burung kutilang. Dihitung per suku kata. Kalau terbang ini namanya satu kata. Kalau suku kata itu ter aja. Jadi kalau satu baris ini hitungnya gimana? Terbang berarti sudah dua suku kata ini sudah. Terbang rendah burung kutilang. Berarti ada 9 suku kata. Paham nggak?
Enggak. Oke, kita ulangi lagi. Satu bait terdiri dari berapa baris? Satu bait, Satu bait ada berapa bait? satu bait ada berapa baris? Empat. Ini loh, barisnya ini loh. 1, 2, 3, 4. Ini namanya 4 baris. Saya tak kopikan dulu wes, dan kalian bingung. Nah, ini ya. Satu bait sama dengan 4 baris. Gimana barisnya? Ini loh. Yang di atas ini baris 1. Nih. Ini berarti baris ke 2. Ini baris ke 3. Dan yang ini baris ke 4. Nah, paham di sini? Satu bait ada 4 baris. Jadi tiap ini tuh namanya baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Itu. Selanjutnya, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ini contohnya gini. Misal baris pertama. Baris pertama kita kopikan di sini. Baris pertama. Hitungnya per kata, per suku kata. Satu suku kata itu gini. Ini ya, mana tadi? Nih. Ini adalah satu suku kata. Ini satu suku kata. Bang, ini juga satu suku kata. Nah, satu baris berarti terdiri dari berapa suku kata yang ini? Ada terbang, rendah, burung, kutilang. Jadi persuku kata, bukan perkata ya, persuku kata. Jadi kalau buat pantun, itu satu baris hanya sampai 12 suku kata saja. Misalkan yang ini, kita ngitungnya berarti terbang, rendah, burung, kutilang. Di sini paham? Paham. Oke, coba baris kedua berarti itu ada berapa suku kata?
berarti 10. kalau 10. Dari mana 10? Kita coba. Hinggap di dahan sambil menoleh. Nah, 10. Oke, sudah paham ya berarti? Yang belum paham siapa? Ayo angkat tangan. Oke, Mas Faiz, yang belum paham yang mananya? Kata. Katanya diambil dari misalkan yang baris ketiga. Gampang nih. Nah, ada kata hatiku senang tidak kepalang. Ngitungnya per suku. H ini HA. Hatiku senang tidak kepalang. Berapa suku kata Mas Faiz? 10. Hatiku senang tidak kepalang. 10. 10. Bener. Nah, itu namanya suku kata. Ngitungnya per suku kata. Kalau pantun gitu, ya. Ciri-ciri pantun yang pertama tadi, ya Mbak Nabila. Kalau yang baris keempat itu kan ada ayah. Ayah itu jadi satu apa kepisah? Kepisah. Jadi ayah pulang membawa oleh-oleh. Jadi ada berapa? Oleh. Ayah pulang membawa oleh 11. Suku beda. 11 us. 11. Gitu. Jadi apa ciri-ciri dari pantun itu kayak gitu ya. Yang pertama tadi, ciri-ciri dari pantun yang pertama adalah satu bait terdiri dari 4 baris ya. Jadi kalau buat pantun satu bait itu 4 baris. Terus setiap barisnya itu ada 8 sampai 12 suku kata. Jadi nggak boleh panjang-panjang, hanya sampai 12 suku kata saja. Ya toh. Bersaja ABAB atau AAAA. Gimana contohnya bersaja ABAB atau AAAA? Ini contohnya. Ini tadi kan toh. Ini lang. Ya toh. Baris pertama ada kata lang. Berarti ini A. Terus leh. Oleh, leh. Belakangnya kan ada kata leh. Itu berarti B. Terus ini ada lang lagi. Nah, A. Ini B. Nah, belakangnya ini harus sama. Ini sama kayak ini. Ini sama kayak ini. Itu yang dinamakan ABAB. Jadi belakangnya harus sama. Itu. Yang A harus sama dengan A. Yang B harus sama dengan B. Itu yang namanya pantun. Itu. Kalau misalkan belakangnya A saja juga boleh. Misalkan bangun pagi di siang hari. I semua. Gitu. Boleh pakai ABAB atau pakai AAAA. Gitu ya. Paham? Masih bingung, Mas.
Masih bingung. Jadi saja. Saja itu bunyi akhir suku kata. Bunyi akhir suku kata di tiap barisnya. Nah, ini loh, bunyi akhir suku kata di tiap barisnya. Ini kan ada lang, lang, Ini kan sama toh akhir katanya semua. Ini namanya saja akhirnya. A, B, A, B. Jadi kalau misalnya bikin pantun, itu belakangnya itu harus disamakan. Gitu. Kata-katanya harus disamakan. Misalnya ada pantun yang ini. Nah ya, bentar. Ya kan di sini sama toh. Nah, kata yang belakang ini sama. Ini Ika, ini juga Ika. Ini aha, ini juga aha. Gitu. Jadi kalau pantun itu belakangnya sama. Ini sajanya A, B, A, B. Itu pantun. Oke, paham? Kan ini sama toh. Hujan turun, rintik-rintik. Belakangnya Ika. Dengan B itu yang mana? Oh, AB itu dimisalkan saja. Jadi ciri-ciri pantun itu, kalau misalnya ada pertanyaan ciri-ciri pantun itu bersaja AB. Maksudnya, saja AB itu maksudnya, belakangnya itu sama, akhirannya itu sama. Yang baris 1 sama kayak baris ketiga. Baris kedua sama kayak baris keempat. Itu maksudnya dari AB. Gitu. Oke, paham ya? Terus kita lanjut. Yang di arah sini, baris 1 dan baris 2, ini disebut dengan sampiran. Sampiran baris 1 dan 2. Yang disebut isi itu adalah baris isi. Itu baris 3 dan 4. Baris 1 dan 2 ini disebut dengan sampiran. Kalau baris 3 dan 4 itu disebut dengan isi. Untuk artinya kalian bisa lihat modul yang bahasa Indonesia. Sampiran itu 2 baris awal sebagai pengantar pantun. Kalau yang isi itu 2 baris akhir yang menyampaikan pesan. Gitu. Jadi kalau pantun tadi ciri-cirinya, setiap bait terdiri dari 4 baris. Terus setiap baris ada 8 sampai 12 suku kata. Nah, sajanya AB. 2 baris atas namanya sampiran, 2 baris bawah namanya isi. Gitu. Oke. Itu bahasa Indonesia hari ini. Ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, soal bahasa Indonesia hari ini.
Nah, ingat bukunya, buku tematik disendirikan. Ya, jangan digabung-gabung ke yang lainnya. Buku mulok juga sendiri. Biar nggak campur-campur. Itu tugas hari ini. Ditulis yang rapi. Us, itu tugas ya, Us? Ya, tugas hari ini. Untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan. Jadi dikerjakan dulu di buku seperti yang kemarin. Jadi kalian mengumpulkan buku, terus langsung ustazah nilai di sekolahan. Itu. Berarti nggak difoto, Us? Nggak difoto. Bukunya jangan lupa jangan gonta-ganti, biar isinya nggak campur-campur semua ya. Ini soal hari ini bisa ditulis dulu. Ini juga. Masih mau setinggi itu. Nasimu setinggi planet. Oh, tinggi tapi nggak besar. Oke. Besar. Enggak. Ini nasimu juga. Nasimu tuh loh sebesar angkasa. Banyak. Ditulis dulu ya, nulisnya tak kasih waktu 10 menit. Sebentar, Us. Oh, tadi aku makan. Selesainya sampai selesai. Kalau halaman. Terus nomor 3 itu maksudnya nomor 4 itu berdasarkan nanti nomor 3 itu baris atau Berdasarkan
Perhatikan pantun berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Jadi nomor 3 itu soalnya ada di pantun itu. Nomor 4 itu soalnya juga dari nomor 3. Ini Baris 3 maksudnya. Enggak. Ini gini. Berdasarkan pantun di atas. Yes. Jadi lihat pantunnya di sini. Yang dimaksud sampiran itu yang mana? Ditulis yang mana sampiran itu. Yang jadi isi pantun itu yang mana? Ditulis isinya. Oh. Kalau yang ini terdapat berapa suku kata baris pantun nomor 1? Jadi baris yang pertama ini ada berapa suku kata? Nah ini. Oh. Itu. I love you. Isi pantun yang tadi loh Mbak Nabila, yang 2 baris pertama itu namanya sampiran, 2 baris terakhir namanya isi. Nah, kalian tuliskan di situ yang termasuk sampiran, berarti yang mana aja, ditulis pantunnya di situ. Pantun yang mana aja yang sampiran itu. Kalau yang isi berarti pantun yang mana aja yang ditulis di situ. Jangan ditulis barisnya, baris 1, baris 2, jangan gitu. Ditulis pantunnya. Ya, ditulis pantunnya. Yang sampiran pantun apa yang isi pantun? Iya, yang sampiran sama isi pantun. Yang sampiran itu pantunnya yang mana? Ditulis. Oh, misalnya baris ke 1 langsung ditulis misalnya baris ke 1, misalnya pergi memancing saat fajar. Iya, benar Mas Faiz. Misal sampiran pantun, isinya yang baris pertama sama baris ketiga. Tuh, ditulis pergi memancing saat fajar. Siapa yang rajin belajar? Oke, sudah? Belum? Belum. Baris. Bukan quick game planning. Jangan dulu, jangan aneh-aneh. Dia bawa tulisannya. Tab S ke Sebentar. Baris. Pulang siang. Kenapa tadi dia bilang? Itu bahasa Korea itu. Membawa ikan lele.
Oke, 2 menit lagi. Ya. Belum. Us, misalnya tambah jam. Sudah? Belum, Us. Belum, tinggal nomor 4. Berapa suku? Suku kata baris. Halo, dengan siapa ini? Sudah? Belum? Sudah? Belum? Halo? Sudah? Oke. Kita lanjut di IPS. IPS coba buka buku tematiknya halaman 21. Halaman 21. Nah, di situ kita akan membahas tentang interaksi lagi. Interaksi. Us, halaman berapa, Us? 21. Interaksi. Di situ ada contoh dari ada interaksi antar individu. Jadi yang kemarin contoh interaksi antar individu yang pertama. Di situ ada seorang ibu dengan anaknya. Terus ada lagi yang kemarin interaksi antar individu. Apa? Ayo, ada yang ingat enggak? Saling menyapa antar sesama teman, itu juga interaksi antar individu. Terus kalau interaksi individu dengan kelompok, ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Terus juga ada orang berpidato di depan umum, itu juga termasuk interaksi individu dengan kelompok. Ada juga interaksi kelompok dengan kelompok. 2 tim pemain sepak bola.
Ya, itu contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok. Masih ingat atau sudah lupa ini? Nah, selanjutnya manusia itu hidup dengan lingkungan tertentu. Lingkungan itu adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup. Jadi, di lingkungan itu ada makhluk hidup dan juga benda tak hidup. Ya, jadi di lingkungan itu ada makhluk hidup dan juga benda yang tak hidup. Kehidupan manusia itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, baik itu lingkungan sosial ataupun yang lainnya. Karena manusia itu membutuhkan orang lain atau disebut dengan makhluk apa? Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, disebut makhluk Sosial. sosial. Betul. Nah, kemarin kita sudah bahas yang namanya interaksi antar individu, interaksi antar kelompok, dan juga interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial itu juga penting, ya. Jadi interaksi sosial itu penting. Contohnya, ketika kamu makan nasi, tentu nasi yang kamu makan itu berasal dari beras. Nah, beras itu juga ditanam oleh petani. Nah, sebelum jadi beras, itu padinya itu kan digiling. Padinya digiling sama orang lain, bahkan nasi yang kita makan itu biasanya juga masakan ibu, atau kalau kita beli di luar kan berarti masakannya orang lain. Jadi kita itu dalam contoh itu kita sudah melaksanakan yang namanya interaksi sosial. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain tanpa kita sadari, gitu. Nah, interaksi sosial itu tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Jadi, interaksi sosial itu ada dua. Ada interaksi yang mengarah ke persatuan, ada interaksi yang mengarah ke perpecahan. Ya. Karena karakteristik orang itu berbeda-beda, jadi kita harus saling menjaga sikap, ya, saling menjaga sikap agar kita tidak ketika berinteraksi kepada orang lain tidak menyakiti orang tersebut, gitu. Jadi gimana kita menjaga sikap agar kita bisa memberikan rasa aman, nyaman kepada orang lain. Nah, selanjutnya dilihat dulu, ini ada di modul kalian. Nah. Kok hilang? Bentar. Nah, itu ada di modul kalian di pelajaran IPS. Nah, di situ kalian bisa lihat. Interaksi sosial yang tadi, jadi bisa antar individu, kelompok, antar individu, dan antar individu dengan kelompok. Interaksi itu dapat terjadi secara langsung maupun nggak langsung. Yang nggak langsung contohnya yang padi tadi. Kita makan nasi, itu kan yang menanam padi kan Pak Petani. Secara nggak langsung kita sudah berinteraksi sosial. Gitu. Nah, bentuk interaksi sosial itu dapat berupa kerjasama, persaingan, pertentangan, ataupun persaingan. Kalau persaingan itu biasanya yang dua tim
sepak bola tadi. Nah, itu kan mereka saling bersaing secara kelompok agar menjadi pemenangnya. Nah, itu termasuk bentuk interaksi sosial. Ini contoh interaksi individu dengan individu di lingkungan keluarga. Ada anak membantu ayah mencuci mobilnya, anak membantu ibu memasak, kakak membantu adik mengerjakan pekerjaan rumah. Gitu. Nah, secara kodratnya setiap manusia itu saling berinteraksi, ya, seperti yang tadi Ustazah bilang, tanpa kita sadari kita itu saling berinteraksi. Nah, interaksi sosial itu penting karena dengan melakukan interaksi sosial kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena dari manusia itu juga manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tuh. Ini ada interaksi yang mengarah ke persatuan yang tadi. Interaksi yang mengarah ke persatuan itu disebut dengan interaksi yang bersifat asosiatif. Asosiatif. Contohnya, mengikuti pelaksanaan pemilihan umum. Nah, nanti kalau kalian sudah umurnya sudah 17 tahun, kalau ada pemilihan misalnya kepala desa atau misalnya kepala desa ataupun pemilihan presiden, nanti kalian baru bisa ikut kalau umurnya sudah 17 tahun. Mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik dan aktif. Nah, itu termasuk interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, termasuk juga kerja bakti bersama warga masyarakat. Kalau ada di lingkungan sekitar kalian sedang melaksanakan diusahakan untuk mengikuti meskipun itu hanya menyapu ataupun yang lainnya gitu. Jadi kalian bisa lebih kenal dengan warga di lingkungan masyarakat kalian. Kemudian ada interaksi yang mengarah ke perpecahan. Itu namanya disosiatif. Kalau yang mengarah ke persatuan namanya asosiatif. Kalau yang mengarah ke perpecahan namanya disosiatif. Nah, contohnya apa? Pertengkaran antar orang di sekitar tempat tinggalmu. Biasanya kalau ada masalah belum diselesaikan dengan baik-baik, nah timbul pertengkaran. Terus tawuran antar pelajar itu nggak boleh ditiru ya, tawuran antar pelajar. Itu biasanya sekarang kakak-kakak kelas kalian yang sudah SMA ataupun sudah kuliah yang mereka mengarahnya ke hal yang buruk bisa melakukan kayak gini. Jadi untuk kalian jangan sampai meniru yang namanya tawuran antar pelajar seperti ini. Ya, sudah ada yang ditanyakan untuk pembahasan interaksi sosial ini? Tidak. Tidak. Ini Mbak Tia ya? Ya, Us. Mbak Tia kok baru gabung? Oke, untuk ya, Mas Tadi Faiz. tugasnya tadi bahasa Indonesia tuh yang ini ya, apa namanya? Misalnya tugasnya tadi itu Apa Mas Faiz? tugasnya itu tadi kok nggak ada. Tugasnya tadi kenapa bahasa Indonesia? Ini ada tugas yang IPS ini. Bagian dari tadi deh ya. Ini tugas IPS hari ini, dicatat dulu. Mbak Nadia.
Terus tugas IPS-nya itu nggak ada itunya, nggak ada spasinya. Oh iya, teh. Ini. Ditulis ya. Interaksi sosial itu adalah apa? Seorang anak yang membantu ayahnya mencuci mobil yang tadi. Oke. Ditulis dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Mbak Tata baru bangun Maaf, kan? telat. Masya Habis sarapan. Allah. Habis sarapan. Ayo ditulis dulu soalnya Mbak Tata. Ya, Us. Masya Allah. Nanti yang belum sarapan, habis ini langsung sarapan ya. Mbak Tata aja sudah sarapan. Anak. Ditulis dulu yang IPS. Nanti untuk Mbak Tata sama Mbak Syifa sama Mbak Nadia ya tadi. Yang bahasa Indonesia nanti tak share lagi. Yang ini ditulis dulu. Yang lainnya nanti berdoa. Kalau yang udah ini selesai nanti berdoa. Terus nanti untuk Mbak Tata, Mbak Nadia sama Mbak Syifa nanti ditulis dulu yang soal bahasa Indonesia. Ntar, Us. Siapa yang sudah? Saya Yang Us. belum,
Yang belum siapa? Saya, Us. Ini Us, Oh, kasih Mas tangan. Faiz. Mas Faiz nomor berapa yang belum? Ini aja aku masih baru nomor 3. Oke, bentar. Yang lainnya yang sudah selesai boleh langsung sambil dikerjakan sambil nunggu Mas Faiz. Salah satu contoh Mbak Adis. Ya. Sudah? Belum, ini masih baru nomor 5. Masih baru nomor 5, Us. Baru nomor 2, sebentar. Ya, Mbak Tata santai aja, yang lainnya dulu. Selama corona kita ini diuji kan berarti. Zahra. Sudah? Ya. Us belum. Us yang soal
yang soal bahasa Indonesia tadi aku masih nggak paham yang isi pantun itu maksudnya gimana. Tadi loh, Zara kan nerangin toh, yang bagian atas. Nah, ada hujan turun rintik-rintik. Hujan turun rintik-rintik. Ada guguk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main di rumah? Dua yang hujan turun rintik-rintik sama ada guguk sawah, itu namanya sampiran. Kalau wahai Dinda berwajah cantik dan bolehkah itu yang dua baris di bawah itu namanya isi. Iya. Itu. Jadi dua baris di awal namanya sampiran, dua baris di akhir namanya isi. Oh iya. Ya. Sudah paham. Yang IPS sudah soalnya, Mas Faiz. Mas Faiz sudah? Sudah. Oke, kita berdoa dulu untuk Mbak Tata, Mbak Syifa, sama Mbak Nadia. Tadi bahasa Indonesia sudah mengikuti belum soalnya? Belum, Us. Aku belum. Oke. Mbak Tata, Mbak Syifa, sama Mbak Nadia tinggal dulu ya. Menyelesaikan IPS sama yang bahasa Indonesia, ditulis dulu soalnya. Oke, yang lainnya kita berdoa dulu. Istidah dari doa. Isnan salah arba'a. Udah Allah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, yang lainnya boleh keluar dulu. Yang belum selesai tinggal dulu. Kalau soal ya Mas Faiz. Ya Mas Faiz. Jadi ini sama hari Jumat itu nggak difoto ya, Enggak, nanti langsung dikumpulkan pas masuk. Pas masuk nanti baru dikumpulkan sekalian dinilai, ya. Lagi masuk, astagfirullahaladzim. Mas Rizky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo Mas Rizky ditulis dulu, habis ini baru tulis bahasa Indonesia. Ya, sasana. Kalau apa di screenshot juga boleh di screenshot. Yang bisa nge-screenshot siapa? Mbak Syifa sudah yang IPS. Mas Faiz kamu kok nggak keluar? Nanti kalau udah selesai Mas Rizky, sampean nulis apa sampean screenshot? Bentar, Us. Screenshotnya dulu, Us. Ya, Mbak Tata, sampean screenshot apa sampean tulis? Apa? Hah? Suaranya kadang kedengar dari sini. Ustazah udah teriak Mbak Tata. Beneran, Ki? Apa itu?
Kemarin aku besarin tapi nggak denger sama sekali. Masa nggak dengar suaranya Ustazah? Nggak denger, Us. Mbak Tata mau di screenshot apa ditulis soalnya? Ditulis aja. Mas Fatih, saman screenshot apa tulis? Mas Fatih kok hilang orangnya? Ya, Us. Sudah ditulis apa di screenshot? Ditulis, Us. Oke, Mbak Nadia sudah ditulis apa belum? Itu karena nomor 5.